Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah pengajian malam Selasa yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa meluangkan waktu untuk kegiatan menghadiri pengajian malam Selasa yang telah rutin diselenggarakan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Apa yang ingin saya sampaikan mungkin ini sekedar informasi beberapa produk Majelis Tarjih atau Muhammadiyah. Produk Muhammadiyah melalui salah satu majelis, yaitu Majelis Tarjih dan Tajdid. Saya akan menyampaikan beberapa produk yang nanti akan sedikit mungkin menyinggung beberapa hal yang perlu kita pahami bersama. Paling tidak ini saya belum menuntaskan karena baru tadi sore. Ada beberapa produk Majelis Tarjih Muhammadiyah. Yang pertama, Adabul Mar'ah fil Islam. Adab perempuan dalam Islam. Ini sudah cukup lama diputuskan oleh Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih. Kemudian yang kedua, tuntunan menuju keluarga sakinah pada waktu Munas Muktamar Tarjih tahun 89 di Malang. Produk ini sudah dibahas. Kemudian yang ketiga, fikih perempuan dalam perspektif Muhammadiyah. Kebetulan ini saya membawa beberapa sampel para Bapak Ibu sekalian. Ini fikih perempuan menurut perspektif Muhammadiyah. Di sini dibahas tentang bagaimana perempuan berkiprah dalam dunia politik, kemudian ibadah. Selama ini sering dipinggirkan perempuan, termasuk nanti persoalan berkaitan dengan imam perempuan. Dalam pengertian imam secara luas menjadi pemimpin negara, kepala sekolah, direktur, atau imam secara khusus dalam ibadah, imam perempuan dalam sholat. Ini yang ramai dibicarakan dan diangkat dalam Muktamar Munas Tarjih di Palembang, di Padang. Yang keempat, fikih anti korupsi perspektif ulama Muhammadiyah. Ini pun sudah menjadi satu buku ketika tahun 2006 atau mulai 2005 Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang di depan untuk bergerak dalam anti korupsi. Masing-masing berbicara anti korupsi menurut perspektif ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Yang Muhammadiyah banyak mengundang tokoh-tokoh, di antaranya yaitu Pak Abdullah yang dari KPK. Saya masih ingat dengan sikap beliau ketika kita mengadakan seminar untuk mewujudkan fikih anti korupsi ini di Solo. Beliau juga menyampaikan salah satu sikap, di antaranya sebagai anggota KPK tidak sembarang mengkonsumsi yang ada di hadapannya. Jadi yang namanya minuman itu tidak minum kecuali yang dibawa sendiri.
Jadi posisinya nanti kalau minum aqua mungkin nanti akan dipertanyakan aquanya punya siapa. Ini yang menarik. Kalau kita mungkin habis semua. Dia menyampaikan bahwa saya tidak minum bawa sendiri. Ini etika yang dibangun oleh tim daripada KPK. Kemudian nomor 5, Muhammadiyah telah memutuskan fikih air. Ini tahun 2015 yang nomor 567. Yang dimaksud dengan fikih air bukan fikih tentang air mustakmal dan air yang bukan mustakmal. Bukan berbicara tentang air itu ada berapa macam. Itu sudah pelajaran fikih. Yang dimaksud dengan fikih air di sini adalah pemahaman Muhammadiyah tentang hal-hal yang berkaitan dengan air. Di antaranya bagaimana tentang banjir. Bagaimana pemanfaatan air yang selama ini kita sering mengabaikan air setelah digunakan untuk wudhu. Air yang digunakan berwudhu itu sudah dibuang begitu saja. Padahal itu sangat ada manfaatnya. Maka ada satu pemikiran dan ini sudah dipraktekkan bagaimana membuat tempat wudhu dari air yang digunakan untuk wudhu itu disalurkan untuk makhluk lain, yaitu untuk ikan. Jadi tidak terbuang air yang digunakan untuk wudhu. Kemudian yang keenam, fikih al-ma'un. Ini pengembangan dari surat al-ma'un. Bagaimana menyantuni anak-anak yang terlantar. Sekarang juga dengan dikembangkan difabel. Itu termasuk fikih al-ma'un. Orang-orang yang penuh perhatian. Kemudian yang ketujuh yaitu fikih kebencanaan. Alhamdulillah buku fikih kebencanaan atau konsep fikih kebencanaan Muhammadiyah yang bekerja sama dengan itu sudah mendapatkan sambutan dari dunia dan ini akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kalau lihat Bapak Ibu sekalian membaca surat kabar KR yang hari ini salah satu pengurusnya yaitu Mbak Rahmawati mendapatkan penghargaan dari BNPB itu tentang kebencanaan mulai dari bencana, kemudian pengertian siapa yang terkena bencana, kemudian akibat dari bencana itu. Ini sudah dibuat oleh Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah berbicara tentang fikih tidak dalam arti yang sempit, fikih tentang hukum, tetapi meliputi juga nanti fikih-fikih yang lain. Saya sengaja menyebutkan ada 7 produk Majelis Tarjih atau Muhammadiyah. Mungkin Bapak Ibu sekalian, sekarang Bapak Ibu terutama anak muda, saya membaca di WA, WhatsApp. Itu sekarang muncul diskusi tentang fikih kebencanaan, fikih kebinekaan dan kebencanaan, fikih kebinekaan. Selama buku itu belum ada tulisan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, berarti itu bukan atau belum produk tarjih. Walaupun ada yang menulis dalam buku itu adalah orang-orang tarjih. Mungkin ya. Ini harus dibedakan Bapak Ibu sekalian supaya nanti sama pemahaman kita, jangan sampai nanti karena sosok seseorang yang kebetulan menjadi salah satu dari anggota Majelis Tarjih berbicara tentang fikih kebinekaan, maka ini menjadi produk Muhammadiyah. Ini belum, karena Muhammadiyah pasti ada prosedur, ada cara tersendiri untuk membuat tentang buku. Seperti buku-buku yang saya sampaikan 7. Ada fikih air, fikih al-ma'un, fikih kebencanaan, fikih anti korupsi, fikih perempuan.
Yang di luar itu belum merupakan cermin dari hasil atau produk Majelis Tarjih atau Muhammadiyah. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dari 7 produk ini yang saya garis pakai tulisan merah ini yang akan saya sampaikan. Mungkin tidak semua karena cukup banyak. Buku anti korupsi ini sampai halaman 161. Saya ikut dalam penyusunan ini karena banyak mendiskusikan apa yang kita perlu ketahui tentang buku fikih anti korupsi menurut perspektif ulama Muhammadiyah. Yang pertama, dari beberapa literatur yang telah dibaca oleh para ulama Muhammadiyah, maka korupsi disimpulkan. Jadi para ulama menyimpulkan dari berbagai argumen, tulisan-tulisan, karena kita juga tidak bisa melepaskan tulisan yang ada, termasuk dari undang-undang. Korupsi adalah tindakan yang bertentangan dengan norma masyarakat, agama, moral, dan hukum, dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, kelompok, yang mengakibatkan rusaknya tatanan yang sudah disepakati, yang berakibat pada hilangnya hak-hak orang lain, korporasi atau negara yang semestinya diperoleh. Ini kesimpulan di dalam buku fikih anti korupsi. Jadi judulnya sudah jelas, fikih anti korupsi, bukan fikih tuntunan korupsi. Fikih pemahaman ulama Muhammadiyah bagaimana supaya tidak terjadi korupsi. Di antaranya pertama merumuskan kesimpulan dari korupsi itu apa. Yang kedua, saya langsung pada poin-poin pokok dari buku ini. Kalau berbicara tentang kesimpulan arti korupsi, cari dalam Al-Quran hadis Nabi, adakah bahwa korupsi? Ada tidak istilah korupsi? Tidak ada. Khusus definisi istilah dalam Al-Quran dan hadis Nabi tentang korupsi. Ternyata secara langsung tidak ada. Yang ada yaitu beberapa istilah yang merupakan bentuk ekspresi yang mengandung korupsi. Maka di sini supaya tidak terjadi korupsi dibuat anti, maka perlu dipahami beberapa istilah yang sedang dan sering berkembang di masyarakat dan sebenarnya itu adalah korupsi, bagian daripada korupsi. Yang pertama adalah gulul. Gulul awalnya berasal dari kasus ketika terjadi peperangan. Orang yang ikut berperang pasti akan mendapatkan harta rampasan perang. Ketika orang ikut berperang dan bisa mengalahkan musuh, pasti akan mendapatkan harta rampasan perang, tapi sebelum diserahkan kepada pimpinan, katakanlah Nabi pada saat itu, ada orang yang menyimpan, menyembunyikan harta rampasan perang. Maka harta rampasan yang disimpan itulah yang disebut dengan gulul awalnya. Jadi disimpan, dilipat. Harusnya diserahkan 10, yang diserahkan 8, yang 2 disimpan sendiri, itulah yang disebut dengan perbuatan gulul. Ini dalam kehidupan harus hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya sampaikan? Karena ini sering terjadi. Tidak terasa nanti yang sering dilakukan itu adalah sebenarnya merupakan bentuk ekspresi dari korupsi. Setelah menjelaskan tentang gulul, kemudian dalam beberapa hadis diambil beberapa kesimpulan. Bentuk dari gulul itu pertama adalah komisi.
bukan sidang komisi ya. Apalagi komisi A, B, C, D, E, itu beda lagi. Komisi. Hadis Nabi riwayat Abu Daud menjelaskan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ista'malnahu ala amalin farzaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fa huwa gulul. Gulul di sini diartikan komisi. Mohon maaf ini tidak diterjemahkan, tadi tergesa-gesa dan saya berasumsi saat terima sasa sudah mahir ya nanti di minggu depan mungkin dilengkapi. Barang siapa yang bekerja, yang kami jadikan pekerja dalam satu pekerjaan dan kami memberikan upah atau bayaran, manis ta'malnahu ala amalin farzaqnahu rizqan. Saya ditugasi sebagai pimpinan sekolah, pasti ada rizqan yang saya dapatkan dari satu lembaga, itu gak ada masalah. Fama akhadha ba'da dzalika, apa yang diambil dari luar itu, fahuwa gulul, maka itu adalah komisi. Ini hati-hati Bapak Ibu sekalian. Saya sering mencoba mengilustrasikan pada satu lembaga. Umpamanya, ambil yang paling mudah kan Madrasah Ma'alimin. Di Madrasah Ma'alimin ada direktur, wakil, ada kepala urusan, ada bagian TO. Biasanya dalam satu lembaga sekolah yang sering belanja siapa? Bendahara. Yang sering belanja alat-alat tulis kantor adalah TO. Apakah seorang TU belanja untuk kepentingan lembaga itu dibolehkan? Boleh. Menawar seringan-ringannya? Boleh. Biasanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah menawar, pokoknya jatuhlah harganya tadinya 2 juta, ditawar 1,5 juta. Deal. Begitu sudah deal 1,5 juta, ada godaan. Godaannya, kwitansinya dibuatnya harga asli, pakai shot asli, atau sudah ada kortingan. Pasti ada yang milih harga asli sebelum ada kortingan. Kalau 2 juta yang dibayar 1,5 juta, 500 nggak tahu di mana. Kalau seorang kepala TU belanja 2 juta, dia bisa menawar sampai 1,5 juta. Seharusnya uang yang 500 itu kembali bukan ke kantongnya sendiri, tapi kepada lembaga. Kalau dia ngambil hasil dari itu disebut dengan gulul. Ini biasa di lembaga. Biasa itu. Jadi hati-hati. Maka disebutlah istilah yang merupakan bentuk ekspresi dari perbuatan korupsi. Sedikit-sedikit tidak terasa, lama-lama menjadi kebiasaan, sehingga nanti melakukan perbuatan korupsi yang besar itu sudah biasa. Ini diawali dari belanja, dapat kortingannya itu masuk kantong sendiri. Mohon maaf, kadang-kadang ada orang yang suka belanja karena akan mendapatkan kortingan. Kortingannya bukan masuk kepada lembaga, tetapi masuk pada kantong sendiri. Harusnya dia tidak mungkin akan mendapatkan kalau dia tidak bekerja. Maka yang bekerja itu akan mendapatkan gaji, katakanlah. Di luar itu yang didapatkan adalah gulul, yang disebut dengan komisi. Bentuk yang kedua dari gulul adalah hadiah. Maka KPK menerapkan seorang kepala tidak boleh mendapatkan hadiah, termasuk, mohon maaf ini kan cerita banyak, termasuk sekarang pejabat ketika mantenan tidak boleh mendapatkan hadiah, gratifikasi nanti muncul, ini hadiah.
Hadayal ummal gulul. Hadiah yang diberikan kepada pekerja itu adalah gulul, untuk kepentingan sendiri. Bukan hadiah dalam pengertian prestasi ya. Kalau prestasi berbeda lagi. Seorang pekerja berprestasi mendapatkan hadiah. Apalagi hadiah mungkin yang datangnya yang tidak disangka-sangka. Yang kedua, bentuk dari istilah yang itu menjadikan bentuk dari perbuatan korupsi adalah rishwah, suap. Suap sekarang banyak, hakim dan lain sebagainya. Ar-rasi wal murtasi, dah jelas. Orang yang menyuap dan orang yang menerima suap akan dilaknat. Termasuk kita mencoba, saya menerapkan di Madrasah Malimin, mengingatkan teman-teman, siapapun yang bekerja di Malimin, apalagi yang menangani persoalan yang sering menjadi problem, banyak kesiswaan. Kesiswaan, ada anak yang bermasalah, hati-hati ketika ada orang tua, wali murid yang memberikan sesuatu karena anaknya bermasalah. Itu bisa jadi akan menjadi suap, bagaimana anaknya tidak dipermasalahkan. Yang ketiga adalah khianat. Khianat jelas di sini sering mungkin ada tindakan yang menyimpang, diamanati tapi berkhianat. Itu adalah bentuk dari korupsi. Ketika kita diamanati, kalau kita tidak sanggup untuk menyampaikan amanah, lebih baik kita tidak menerima. Itu kan dalam masalah fikih. Fikih berkaitan dengan muamalah. Ketika dititipi, termasuk titip salam, sering mudah titip salam dia ternyata lupa, berarti dia khianat. Lebih baik Pak, saya nggak mau karena sering lupa. Lebih baik